ada bandingannya kali kenikmatan dunia. Enggak ada bandingannya. Karena bandingannya menikah surga yang paling rendah. Yang paling rendah. Yang paling ya ada orang terakhir masuk surga. Itu adalah ketika itu adalah manusia yang terakhir masuk surga diberikan surga yang paling rendah. Itu apa? Itu lebih baik dari 10, kita dapat 10 kali dunia seisinya. Dunia seisinya itu mau emas, kerajaan, untuk negara di 10 kali itu masih kalah sama surga yang paling rendah. Terus aden itu artinya selama-lamanya, maksudnya kata ngata. Nek urip kang donya kadang kepenak, kadang gak ada omah apik, kadang duitnya akeh. Kepengen nggih, tapi mboten seterusnya. Ngerti ini kadang ngenten sing mau biyen kayak sugih lho, biyen tapi niki mboten duit. Tek. Brentek. Hadis ngata. Ini bedane surga. Aden, surga aden. Nggih. Jannatu aden yadkhulunaha, orang-orang yang masuk surga. Iki nggih. Kemudian di sini yang luar biasa. Masuk surga yang masuk surga itu kan luar biasa nikmat. Tapi nikmat lagi nawa. Nek masuk surgane bareng-bareng sama seluruh keluarganya dan seluruh teman-temannya. Soleh. Iya, anten wong sing uripe kepenak tapi duwe salah satu keluarganya malah uripe te penjara. Kan sedih kan? Wong tua uripe kepenak tapi misalnya ada yang kemudian anaknya berada di penjara kuduran itu kan tetap bahagia kan, dan masuk surga tetap bahagia, tetapi kalau lebih bahagia lagi, bahagiaan yang sempurna kalau masuk surganya itu bersama seluruh keluarga. Maka disebutkan yadkhuluna, mereka orang itu masuk ke dalam surga. Wa man sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh. Nah ini masalahnya. Ya kan, bisanya bareng ya, kalau di dalam keluarganya semuanya soleh. Sholaha min abaihim, bersama keluarganya soleh. Sama-sama dari apa? Dari bapaknya, artinya dari orang tuanya, bapak ibunya, mungkin sampai kakek neneknya gitu ya. Semuanya masuk bersama-sama karena sama-sama soleh. Kemudian wa azwajihim, dan bersama dengan pasangannya. Nek pasangannya soleh. Nek salah satu bojone sing sijine mboten salat nggih. Mboten saged. Ya, enten kan seperti itu. Suami istri sing anak sing bojone sijine rajin ngaji, sing anak mboten salat. Kan ada ya ngelak niku kan. Nah kemudian wa dzurriyyatihi, juga dari anak cucunya itu lengkap masuk surga bareng-bareng dengan seluruh keluarga besarnya. Kemudian apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat itu menyambut di semua pintu, masuk dari semua pintu, kemudian mengatakan Assalamualaikum bima sobartum, sambil mengucapkan salam. Jadi datang masuk surga bareng-bareng sekeluarga, disambut malaikat, kemudian malaikat mengucapkan salamun alaikum, selamat buat kalian. Bima sobartum, karena kesabaran kalian. Wa ni'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan kalian. Ini yang mestinya menjadi cita-cita terpenting terbesar kita semuanya. Ini tujuan yang selalu kita usahakan luar biasa. Masuk surga
kabeh aja nganti anak sing ketinggalan. Jangan sampai kabeh digawa kabeh, mlebu kabeh bareng-bareng disambut malaikat. Gampang napa angel niki? Nggih. Angel. Oke. Tapi kan dengan hidayah dan pertolongan Allah, mohon kepada Allah itu sesuatu yang bisa kita upayakan, kita doakan. Menikah, saya ingin mengingatkan satu hal ini luar biasa. Gak ada napa enten kebahagiaan yang lebih dari hal ini. Boten wonten. Boten wonten. Antan sing nek hadiah, esuk tak kaya hadiah 1 miliar. Lebih bahagia dari ini? Boten. Boten, ini kebahagiaan luar biasa. Masuk surga bareng-bareng disambut malaikat. Ini. Oke. Jadi dan ini tentu saja butuh suatu, dan coba saya akan bahas di ayat 20 sampai 22 itu disebutkan tentang apa yang dilakukan supaya sakit masuk surga bersama-sama. Tapi ayat ini juga mengandung arti yang pertama apa? Man sholaha, artinya dari keluarga yang soleh. Jadi niki nek mikir soleh, dadi wong soleh ampun cuma mikir dheweke tok sing soleh. Juga punya bakti anak nomor 1 kepada orang tua menika napa? Kalau kita membantu, menolong supaya orang tua kita juga masuk surga. Bentuk cinta kasih sesama suami istri yang terbaik kalau dua-duanya saling tolong menolong supaya masuk surga. Seperti Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat malam. Setelah itu dia mendatangi suaminya, membangunkan untuk sholat malam. Kalau dia dibangunkan tidak mau, diguyur banyu. Titik diperciki maksudnya. Abu ember botol. Titik. Ya, itu artinya apa? Anten keluarga kelihatannya namanya harmoni, saling sayang menyayangi, tapi lorone jarang sholat. Dia bukan tujuan itu, bukan cuma untuk kebahagiaan di dunia, tapi yang penting saling tolong menolong kados supaya sama-sama masuk surga. Harus sholat semua, kemudian anak, cucu semuanya, supaya juga soleh. Keluarga besar juga kita punya kakak beradik semuanya juga didawahi. Kemudian di sini apa kata di dalam ayat ini? Bima, ketika selamat kepada kalian, bima sobartum. Artinya apa nomor penting? Kudu sabar. Nggih betul. Ngongkon anake kan baktangi sholat subuh mangkat nang masjid. Sabar mboten, kudu sabar mboten. Awit cilik nganti gede tetep ae. Lingi-lingaken terus. Ya. Ampun, aku wis ngelingaken ping 1000 wis bebek. Sel. Mboten kenging. Sabar itu kapan rampungnya lho sabar. Ngantos mlebet surga mbe rampung. Enggak ada batasnya. Terus, karena ada ibadah. Ada ibadah yang pahalanya itu mboten nenten batase. Allah memberikan pahala niku mboten nenten batase. Ada 3 ibadah. Napa mawon cobi?
Apa? Salah satunya sabar. Yang kedua adalah memaafkan. Yang ketiga adalah puasa. 3 ibadah ini Allah sebutkan, kan puasa kan ini untuk aku yang memberikan, karena ini nggak ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya, memaafkan. Ini kabeh ibadah yang sifatnya hubungannya bukan apa. Ini gampang betul memaafkan. Gampang ya? Nggih, duitnya dirampok 10 juta, tak maafkan aja lah. Gampang betul. Misalkan ya, yang diambil sing kalau boten disilih kalih sedulure dhewek tapi mboten dibalekaken. Ya ora apa-apa lah dimaafkan baik. Nggih mboten kan, mboten gampang kan? Enten cerita. Abu Bakar As-Siddiq. Niku duwe saudara sepupu. Nggih, duwe sedulur. Niku kawit cilik sabari dibantu. Duwe sedulur wis dibantu pokoke dibantu. Duit pokoknya kan Abu Bakar kaya dibantu terus. Tetapi niku nggih, padahal udah dibantu kan, kadang-kadang kan jangan orang ngerti terima turun, dibantu. Ketika itu dia ikut memfitnah putrinya Aisyah berzina. Bayangin, memfitnah kan betul bain-bain, nganggep putrinya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Itu ya orang yang setiap dari kecil dibantu. Mangkel mboten iki. Saking mangkele Abu Bakar mengatakan, saya bersumpah nggak akan membantu lagi. Kemudian turunlah ayat Allah mengingatkan Abu Bakar, apakah engkau bersumpah untuk menghentikan menolong saudaramu? Maka kemudian, apakah engkau tidak ingin Allah memaafkan dosamu karena engkau memaafkan saudaramu? Maka kemudian Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan pernah menghentikan bantuan, karena dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi sampai mboten niku praktek jajal. Lah kula itu kabeh karo ana sing datang ke rumah gimana, saya kakak beradik berempat sudah musuhan pembunuhan kenal-kenalan wonten kan? Silaturahim itu butuh sabar kali memaafkan. Mboten gampil. Nek gampil itu mlebu surga mboten gampil. Tapi menjadi gampang kalau kita tahu saya melakukan ini ketika Abu Bakar, saya mau melakukan ini karena saya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Saya melakukan ini supaya saya masuk surga bersama-sama. Ya kan? Ikhlas karena Allah, maka itu menjadi lebih mudah. Sholat untuk bisa rajin itu sulit kecuali buat orang yang khusyuk, ya kan? Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Makanya ini, jadi makanya penggeng, jadi wong, yang penting jadi wong itu kudu memang niki. Iman itu di dalam dada. Keyakinan yang sangat kuat kita mesti mati. Tur nek wis mati ana pilihane mongan loro mlebu surga atau mlebu neraka. Sak sengsarane teng donya niku mboten enten apa-apa. Dibandingkan beratnya siksa neraka, beratnya siksa kubur. Kalau kita yakin, kalau kita iman kuat, maka menjadi gampil memaafkan. Wis lah apa-apa lah. Juga sabar niku kan bukan cuma sabar tadi ya sabar itu 3 hal. Ya, sabar niku artinya sabar kita beribadah, kan? Ngaji ya terus ngaji, bukan kadang-kadang wis bodoh kesel. Memang butuh kesel. Ibadah itu kan mboten dipaksa, mboten sabar. Ya, arep puasa Senin Kamis lah. Obat teman kencot itu ora usah mikir.
kabeh baca-baca. Sholat menghilang ngantuk-ngantuk, segala macam. Arab sedekah wong itu dari sithik kok ya. Terus, ya dipaksa. Sabar itu untuk beribadah. Sabar untuk tidak jatuh dalam perbuatan maksiat. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam ayat ini, ya, pertama kali alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Pertama, kita itu harus sadar, Ibu tidak merusak perjanjian. Sebenarnya waktu kita masih dalam bentuk ruh sebelum kita lahir, itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Apa adalah bahwa kita itu adalah di dalam surat Al-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang harus selalu diingat. Allah menciptakan kita semuanya adalah supaya hanya beribadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu semuanya bisa jadi ibadah. Senyum, nolong orang, segala macam melangkah, semuanya saya untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang pertama. Dan kita terus seperti itu. Kita ingat itu adalah kita pegang teguh itu sampai kata tak dia yakin, sampai kita mati. Dan kemudian apa? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan yang Allah perintah supaya dihubungkan. Maksudnya apa yang Allah perintah hubungkan? Silaturahim. Oke, ini masalah besar silaturahim. Masalah penting. Silaturahim itu tadi untuk apa? Artinya apa? Artinya silaturahim itu berbuat baik kepada saudara kita. Ampun ngantos saudara kita telantar hidupnya sengsara, kita enggak ngerti, enggak nulung. Silaturahim itu juga memang mengunjungi. Itu kabeh semuanya silaturahim kan itu butuh ongkos, ya kan? Butuh waktu, butuh tenaga, butuh memaafkan, butuh sabar, ya kan? Segala macam. Tapi ini pahalanya sangat besar. Silaturahim itu maksudnya yang masih, terutama yang masih punya hubungan rahim, nomor satu, ya. Nomor satu ke orang tua, ke anak, kemudian kakak beradik, kemudian kemudian makin jauh, makin seperti yang prioritas yang makin pertama yang kemudian mereka takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk. Ini penting. Di dalam surat At-Tur disebutkan tentang ketika orang-orang penduduk surga itu saling duduk dan ngobrol, ketemu. Kenapa kira-kira kenapa kalian masuk surga? Maka jawabannya karena dulu kami sekeluarga saling mengingatkan dan takut kepada hari hisab, kepada hari kiamat. Jadi tidak berani melakukan pelanggaran, kemudian takut untuk tidak beribadah karena ingat nanti tentang takut kepada Allah. Ini ibadah yang penting. Ini menjaga kita untuk tidak jatuh dalam perbuatan maksiat. Ya, orang zaman senikulah dan sekitar kita nek ngawur-ngawuran ya bablas ya. Teng Indonesia wong sing kenging apa judi online itu banyak banget ing atas kampung di mana-mana ya. Seperti itu. Rusak, ya. Nah, jadi kemudian yang berikutnya adalah walladzina sabaru walladzina ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah mendapat tempat jadi. Berikutnya apa?
wong sing sabar dalam mencari keridhaan. Memang bolak-balik sabar yang penting. Kadang-kadang sampai ada orang masuk, ya Ustadz saya masalah ini minta dinasehati, tapi jangan dinasehati untuk sabar. Bosan pasti nasihati kalau nggak sabar, baca solusinya sabar. Gimana? Coba. Surat Wal Asr, demi waktu semua kita pasti rugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar maning, ya. Jadi aja njaluk ora kon sabar bisa. Ya, kemudian apa di sini yang mendirikan sholat niku nggih. Ngomong wong teh walaupun anak kita sudah gede, nek ketemu dicek takon, kepripun sakape salate, nggih. Salat itu enggak cuma bisa salat kalau bisa nek wong lanang nang masjid. Salatnya juga paham artinya, bisa khusyuk, nggih. Apalan ditambah, ampun mungan kulhu tok, nggih. Nggih, seperti itu. Salat itu terus diingatkan sampai anak kita sudah tua tetap aja takoni salatnya. Karena ini barang yang paling penting. Nek pun sholatnya bubar lah. Nek wong sempurna memperhatikan. Kemudian adalah yang mau menafkahkan sebagian rezeki kepada. Ini kisah selanjutnya yang namanya sedekah. Nggih. Walaupun kita miskin, ya bisa nemongan 50 tok, bisa nemongan 100, bukan 100.000 atau segala macam kadang-kadang tetap usahakan. Coba kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika memberikan 2 butir kurma kepada seorang wanita. Kemudian wanita itu mengasihkan dikasih 3, 1 kepada anaknya, yang anaknya 2 miskin kan, kemudian 1 lagi katanya mau dikasihkan kepada anaknya, kemudian dikasihkan kepada 2 putrinya. Dalam satu kisah hadis yang panjang, kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau tahu Aisyah bahwa dia adalah masuk ke dalam surga cuma dari 3 butir kurma. Yang penting dilakukan mencari keridhaan Allah, dudu pamer, dudu main dialem. Itu sing ora gampang. Gimana? Seperti itu. Kemudian ini juga, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini coba duit dulur wis dianu karena teka pokoknya kita dia ucapannya tajam, ngomongnya nyelekitin segala macam, ngomongnya jelek, tapi kita balas dengan kebaikan. Tetap aja itu gampang, betul? Betul, tapi terasa mudah karena kita tujuannya surga. Tujuannya keridhaan Allah. Bukan tujuan yang uruput. Kalau kita nolong uang tujuannya ben dialam, tujuannya ben wongnya terima kasih sengsara, wis ditolong bersyukur terima kasih be ora babar blas. Ya ora apa-apa tujuannya boleh keridhaan Allah. Nek mboten kados niku mati ya sengsara, aku sekapok. Lah kapok kepriwe? Jare kepengin mlebu surga. Bareng-bareng kudu sabar. Nggih. Jadi ini nggih poin-poin nggih kata bagian-bagian yang begitu penting nggih, begitu penting. Saya kira dari pulau untuk sementara segini aja, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, tanya jawab. Apa? Oke. Boleh bertanya dulu sebelum saya nanti kalau nggak ada yang sudah pertanyaan udah habis saya yang bertanya ganti. Yang mau bertanya Bu? Oke, Bu, angkat jari yang mau bertanya. Oke, ada yang bertanya? Bu. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah
Terima kasih yang diberikan waktu pada kami. Yang saya tanyakan ya Pak, saya sering suruh suami, Pak, mbok makmum nang masjid. Kok nang omah daripada Pak, itu salah enggak Pak? Saya perempuan, istrinya. Terima kasih waktu kami kembalikan kepada kita. Ini mumpung kelingan mumpung. Jadi ini buatan kelentu, nggih. Cuma caranya memang satu. Kalau kepada suami itu satu juga kalau memang ada suatu hal yang menjadi baik, pertama butuh rajin mendoakan. Yang kedua mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, walaupun kadang ada resikonya inggih. Tadi contohnya Allah merawati seorang wanita bangun malam, kemudian yang boten tangi, kemudian dicelipati air, kemungkinan mesra enten wonten. Tapi kita tetap dikatakan oleh Allah, ya, Allah merahmati wanita tersebut, nggih, selama dilakukan dengan baik, nggih. Kalau namanya menasihati orang, kuncinya pertama kali ampun kelalen dongaaken riyen. Waktu-waktu menyampaikan, insya Allah seperti saya mau ngasih pengajian, dalam hati saya pasti berusaha keras supaya sambil sebelum ini saya akan mendoakan semoga semua yang hadir adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Karena nggak mungkin saya ngomong apapun hidayah itu datang dari Allah. Jadi itu dengan kita mendoakan begitu saya akan menasihati anak. Lagi anak ibu ali segala macam kita kesel menang disit. Cari waktu ngomong, sebelum ngomong kita doakan supaya omongan kita itu masuk. Sama dengan ke suami, dengan cara yang baik dan dongerin baru ngomong. Jadi kena dongerin nang ngomong, cari waktu yang tepat, boten angge ngamuk-ngamuk, angge ngomel-ngomel, kemudian ngomongnya ngelandur mana-mana, lho bapakku kaya gini, malah begitu bubar itu gelut ya. Nah itu tuh tambah kesel, ya. Jadi boleh tapi dengan cara yang baik dan tambahkan dengan mendoakan. Oke, ada pertanyaan lain? Lanjut, oh Mbak. Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Yai, kula niki mantane murid Bapak Sari, pendeti mantan lama nggih. Jeneng kula niku Bu Sumarni, Ibu MTS. Kula badhe matur karena kula wong Jawa nggih. Kula mature Jawi mawon. Nggih. Surga niku wonten pintu napa lurus? Pintunya, pintu masuknya ada 7. Nah, maunya surga Firdaus apa kita boleh masuk? Surga Firdaus itu surga yang terbaik, yang tertinggi. Surga itu ada 100 tingkatan, yang terbaik adalah surga Firdaus. Maka kalau berdoa mintalah yang terbaik, masuklah ke dalam surga Firdaus. Nggih, terus? Yang saya kepengin banget kok surga Firdaus, pengen banget. Nggih. Apa bisa kira-kira saya ya Pak? Amin. Amin. Ya, amin. Mumpung kelingan dulu. Ya. Jadi begini. Ini Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat baik. Bahwa kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan tempat yang terbaik, surga Firdaus. Ketika ada salah seorang sahabat yang menginginkan masuk surga nanti bersama Rasulullah, maka Rasul mengatakan, bantulah aku dengan perbanyak sujud. Okay. Perbanyak sujud, perbanyak sholat maksudnya, okay. Kemudian yang lain terkait dengan topik ini wonten tambahannya melek. Di dalam surat At-Tur, okay, tentang apa? Orang-orang yang masuk surga itu nanti kan tingkatannya masa keluarga kadang beda-beda. Surga ada 100 tingkat. Ada yang mlebu tingkat 10, ada yang mlebu tingkat 50, ya kan? Tingkat beda-beda anaknya padahal jaraknya ada. Maka pada saat itu apa Allah itu akan mengumpulkan mereka di salah satu anggota keluarga itu yang surganya paling tinggi. Misalkan di keluarga itu, kalau aku kayak Nora bisa nanti surga Firdaus, tapi ternyata salah satu anak kita Masya Allah solehnya, mungkin hampir ahli Quran segala macam ya,
kemudian dia masuk surga yang paling tinggi, maka dia bisa menarik seluruh ibunya, anak-anak sekeluarganya untuk masuk ke tempat yang dipindahkan ke tempat surga yang sama. Itulah yang dimaksud dengan, makanya silaturahim itu dalam keluarga menjadi penting, karena mereka bisa dikumpulkan di tempat yang sama di antara keluarga mereka yang posisinya paling tinggi. Cekap ya? Dalam matur nuwun sangat nggih Pak Nggih. Kyai nggih. Sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin, karena sekarang masih bulan Ramadan. Maaf lahir batin ya Pak. Nggih, sami-sami mau lahir batin juga matur nuwun sangat Bu, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu malih. Ya, amin. Lanjut, ada lagi Bu? Oh, mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo badhe matur nggih kali Adiyari. Saumpamane si kulo gadhe cucu, tapi nek salat niku ndendek, kok nggih nek nggih mongko nggih turu riyin. Kulo kan nggih napa nggih sri lah. Aku cap dikongkon nggih kados niku nggih salat tapi mangke nek salat waktune pun ajeng telas. Nah, kulo pertanyaan bisa aja. Iku waktu nggih napa turu napa kesekolah turu. Nggih, semaya nggih mangke. Dan kulo nggih ngoten. Pusat tiap-tiap salat terus beres yasin, bakda subuh napa bakda maghrib. Kulo nggih kados niku mawon, tapi itu nek kan salat niku mawon niku mangke mawon nggih. Salat tapi niku ajeng kados niku kados pundi niku. Nggih. Kulo pun ajeng-ajeng mawon kok kulo terus. Kados niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niki contoh nggih. Memang butuh sabar. Memang butuh sabar. Dan itu cobi contoh kesabaran itu. Saya kasih contoh. Ini yang ekstrimnya lebih berat lagi. Artinya seperti kisah Nabi Nuh. Anaknya kafir. Gitu kan? Ini contoh yang paling berat lah. Contoh yang kita nggak contoh. Karena saya ngalami sendiri. Saya hidup di Eropa, di Denmark. Saya tahu ada seorang ibu yang anaknya kemudian ngomong saya nggak mau Islam lagi, nggak mau sholat lagi. Qadarullah dia apa? Dia kena cancer kemudian meninggal. Nggak bisa dia apa-apain lagi. Jangan seperti itu kan contoh. Tetapi saya ini kasih contoh. Jangan gampang menyerah dengan masalah anak. Contoh jangan gampang adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika sudah banjir besar, apa yang dilakukan? Kemudian panggil anaknya dengan panggilan yang paling, ya bunayya, wahai anakku kemari. Itu pasti sudah nasihati sekian tahun. Nabi Nuh hidupnya berapa tahun? Ya? Dia tidak pernah